فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 61. Membaca matanya, qala rahimahullah ar-Ru'aini wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'is sittah. Adapun alif maka dia menjadi alamat nasab pada asma'us sittah. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ya aba, tidaklah Muhammad itu sebagai ayah bagi salah seorang dari kaum lelaki kalian. Muhammad sebagai apa? Isim kana marfu, aba sebagai khobar mansub. Ternyata mansubnya dengan alif. Wa qaulihi ta'ala wa nahfadhu akhana, menukilkan ucapan saudara-saudara Yusuf, kami akan menjaga saudara kami. Iya, maf'ul bih mansub, alamat nasabnya alif. Contoh yang lain, wa ra'aitu hamaki wahanaka, gitulah ya, beradab sedikit lah ya. Gimana saya melihat anumu, enggak bagus lah, pakailah yang lain. Aduh, paling enggak kita sudah merubah domirnya jadi ka biar lebih ringan lah, laki-laki jangan yang perempuan. Wa qaulihi ta'ala in kana dzamal, bahwasanya dia itu memiliki banyak harta, makanya dia menjadi sombong atau angkuh atau mengingkari Allah. Tayyib. Qala Syekhuna Al-Hamdani hafizahullah taala, aqul al-alamatu tsaniyatu lin nasab, alamat kedua untuk nasab al alif. Mata kana al-amilu amilan nasab, bila mana amilnya adalah amil nasab, yaitu sesuatu yang menyebabkan isimnya itu, suatu isim itu mansub. Kama fi amsilatih, seperti dalam contoh-contohnya itu. Tentunya isimnya isim mana? Asmaul sittah. Amma in kana al-amilu lirrafa, adapun apabila amilnya adalah amil untuk rafa, ya isimnya jadi marfu, fahiya alamatun ala rafa, maka berarti adalah sebagai alamat rafa. Dan ini sudah berlalu, sebenarnya tak perlu dibahas masalah rafa, kan sudah berlalu. Sekarang membahas nasab. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Wa sakata an hadza, beliau diam dari pembahasan ini. Tapi nggak masalah, sudah berlalu dan kita sudah tahu itu. Dengan apa? Wawu, abu, akhu, hamu. Tayyib. Li'annaha fi rafa' ma'al musanna faqat. Karena dalam masalah rafa' dia hanya membahas tentang musanna semata. Ya apa itu, yang alif kah? Tayyib, alif alamat rafa' untuk isim musanna. Tayyib. Wa fin nasab ma'al asma'is sittah. Adapun kalau dalam masalah nasab, alif itu bersama dengan asma'us sittah. Insyaallah tak perlu dibeginikan biar kita tidak bingung, langsung aja membahas yang ini. Tapi beliau ingin mengingatkan, nggak masalah. Waqad massalalaha kullaha, beliau telah memberikan contoh semuanya. Untuk apa? Yang ismi asma'us sittah semuanya, illal fam, yaitu apa? Faka, mulutmu. Wa misaluhu, contohnya ihfad faka, jagalah mulutmu. Wa misalul ab, qauluhu ta'ala, kalau mansub, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, fa kana fi'lun madin nasikh, nasikh dan naqis. Dikatakan nasikh karena menghapus mubtada khobar menjadi apa? Isim dan khobar. Dikatakan naqis karena ya dia kenyataannya tidak mendatangkan fa'ilnya. Wa Muhammad ismuha marfu, wa aba khobaruha mansub. Alamat nasabnya alif niyabatan anil fathah. Wa huwa mudhaf, wa ahadin mudhafun ilaih majrur. Wa mir rijalikum jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf sifatun li ahadin.
takdiruhu apa? Kainin. Maka Muhammadun aba ahadin kainin mir rijalikum. Baik. Kalau kita ikut apa ya? Kalau kita ikut Kufiyun, mir rijalikum langsung sebagai apa? Naat dari ahadin. Tapi kalau kita ikut Basriyun, mir rijalikum ini sebagai apa? Sebagai naat dari kainin, enggak masalah. Kainin naat dari ahadin. Yaitu apa? Mir rijalikum sebagai jar majrur muta'alliq bi kainin kalau ikut Basriyun. Kalau Kufiyun langsung aja mir rijalikum sebagai apa? Naat dari ahadin, selesai. Enggak masalah. Intinya pada aba. Wa misalul qauluhu ta'ala, menukilkan ucapan saudara-saudara Yusuf, wa nahfadhu akhana. Baik, mansub. Fa nahfadhu fi'lun mudhari'un marfu'. Marfu' karena apa? Kosong dari penasab dan penjazm. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Baik. Wa akhana maf'ulun bihi mansubun bil alif. Baik. Kenapa? Niabatan anil fathah. Karena apa? Li'anahu minal asma'is sittah. Wa misalu alham walhan wadih falham maf'ul. Baik. Makanya jadi ya, hamaki walhan ma'tufun alaih. Wa misalu zu ma ja'a fi qouli ta'ala an kana dza maliu wa banin. Fa'an harfu masdarin wa nasbin. Wa kana fi'lun madin nasikh mabniun 'alal fath. Hal huwa fi mahalli nasbin? Yang mana? Yang kana. Boleh jadi karena apa? Datang setelah an. An masdariyah. An adalah harfu nasbin wa masdarin. Maka boleh jadi. Maka dikatakan ala qaul menurut salah satu pendapat. Baik. Ismuha isim kana dhamirun mustatirun fiha yaitu huwa. Wa dza khabaruha mansubun biha wa alamatun nasbihi al alif wa huwa mudhaf malin mudhafun ilaih majrur. Nah, setelah kita tahu an adalah harfu masdarin wa nasbin, berarti apa? An dengan fi'il yang setelahnya fi ta'wilil masdar. Makanya beliau mengatakan wal masdarul muawwal minal fi'il masbuki bi an, berupa apa? Dari fi'il yang bersambungan dengan an majrurun bi lam mahdzufah. Baik, muta'alliqah bi fi'lin mahdzuf taqdiruhu. Seandainya ditulis ayatnya sejak awal, maksudnya apa? Secara lebih lengkap nih saya kita lebih mudah untuk insyaallah untuk memahami langsung. Angkana dza mali wa banin. Takdirnya apa kata beliau? Kadzdzaba au kafara likaunihi. Jadi ada lam di situ, lam yang terhapus. Likaunihi dza mali wa banin. Dari mana muncul kaun? Dari apa? Kana dengan an. Sebagai apa? Masdar. Masdar dari kana apa? Kaun. Likaunihi dza mali wa banin. Dia mendustakan ayat-ayat Allah atau mengingkari ayat-ayat Allah karena dia merasa apa? Dia kaya dan memiliki banyak anak. Akhirnya jadi sombong. Wallahu a'lam. Wa yumkinu taqdiruh, ada kemungkinan kita perkirakan hasil kalimatnya setelah ditakwil jadi masdar ightarra wa tagha. Dia terpedaya dan melampaui batas tatkala dia yaitu likaunihi dzamali wa banin, karena dia memiliki banyak harta dan anak. Likaunil mal wal banin min asbabil ightirar, karena harta dan anak itu termasuk sebab-sebab orang terpedaya. Watughyan, sebab orang melampaui batas ghaliban biasanya. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ilahuna wallahu a'lam.